Bentuk badan usaha. Untuk pembahasan selanjutnya akan kita bahas mengenai badan usaha milik negara. Maka ini dipegang oleh negara. Ada 3 bentuk dari BUMN. Yang pertama adalah perusahaan jawatan. Yang kedua adalah perusahaan umum. Yang ketiga adalah perusahaan perseroan. Apa pengertian dari ketiganya? Perusahaan jawatan yang bermodalkan dari negara adalah perusahaan yang menitik beratkan pada pelayanan masyarakat dan tidak mengambil keuntungan. Contohnya adalah pembuatan jalan, pembuatan jembatan, maka ini untuk kepentingan masyarakat. Jadi perusahaan jawatan untuk melayani masyarakat. Yang kedua, perusahaan umum bermodalkan dari negara adalah untuk melayani dan mendapatkan keuntungan. Contohnya perusahaan listrik atau PLN, kereta api. Ada keuntungan yang didapat dari perusahaan umum ini. Perusahaan perseroan dapat bermodalkan dari negara atau pemerintah dan dapat bermodalkan dari swasta atau luar negeri. Bentuknya adalah saham. Ini adalah bentuk dari BUMN. Selanjutnya untuk BUMS. Ada 3 bentuk dari BUMS. Yang pertama adalah firma, yang kedua adalah CV, dan yang ketiga adalah PT. Apa pengertian ketiganya? Untuk mendirikan firma, paling sedikit 2 orang, maka harus lebih dari 2 orang. Resiko dari firma ditanggung bersama. Jadi, firma memiliki sistem kerja maupun kegiatan kerja yang sama dan memiliki resiko yang akan ditanggung bersama. Jadi semua yang ada di dalam firma memiliki sistem kerja yang merata. CV memiliki 2 modal, yaitu modal dana dan modal pekerja. Yang menanamkan modal pada CV dinamakan anggota. Ada 2 macam anggota, yaitu aktif dan pasif. Anggota aktif adalah anggota yang memberikan modal tenaga atau bekerja, sedangkan anggota pasif memberi modal berupa dana. Jadi, anggota pasif hanya memberi modal berupa dana, sedangkan yang akan mengurus perusahaan tersebut adalah anggota aktif. Dapat disimpulkan, anggota pasif hanya menanam modal dana dan mendapatkan hasil dari perusahaan tersebut. Itu adalah karakteristik khusus atau unik dari CV. Yang membedakan dari firma dan PT, karakteristik dari PT adalah saham. Modal dibagikan berdasarkan saham. Saham ini siapa saja boleh membelinya. Jadi, modal dari PT dari banyak orang dalam penjualan saham ini. Orang yang membeli saham ini setiap bulan akan mendapatkan pembagian keuntungan atau dividen. Yang ketiga adalah koperasi. Koperasi adalah usaha asas kekeluargaan. Tujuan intinya adalah mensejahterakan anggotanya. Menurut lingkungannya, koperasi dibagi menjadi 6. Yang pertama, koperasi sekolah yang berada di sekolah. Yang kedua adalah pegawai RI atau Republik Indonesia. Yang ketiga adalah KUD, yaitu koperasi unit desa. Yang keempat adalah koperasi konsumsi. Yang kelima adalah koperasi simpan pinjam. Yang keenam adalah koperasi produksi. Ini adalah 6 tipe koperasi. Jadi koperasi adalah usaha kekeluargaan, bukan untuk mencari untung, namun untuk mensejahterakan
anggotanya. Ini adalah badan usaha pengelolaan berdasarkan kelompok yaitu BUMN, BUMS, dan koperasi.